Sai di pasabam rohaki tiur dosi dalanaki sai ingat aku pasami salileng lileng nai Jehovah si Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 14 November 2024, yaitu dari Yohanes pasal 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Adong dope akabiru-biru kuna asing, nasosia baraon. Ikodoho doakai togihonoku, tangiholon nasida do suaraku, dungi, gabe sada punguam mai jala sada maparmahan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca keseluruhan nats dalam satu perikop ini, ada kata kandang di sana, kandang domba, dan gembala. Istilah yang sangat khas sekali dalam kehidupan jemaat pada masa itu. Karena komunitas mereka, kehidupannya adalah dengan menggembalakan domba. Dalam firman ini, Yesuslah sebagai sosok gembala. Dan Yesuslah pintu satu-satunya untuk masuk ke dalam kandang itu. Dalam kandang itu hanya ada satu pintu. Tidak dibuat dua, supaya tidak ada celah bagi siapapun yang boleh masuk. Segala sesuatunya hanya boleh melintas melalui satu pintu. Segala sesuatunya kita dombanya hanya boleh diawasi, dan melalui dia saja untuk boleh masuk dalam kerajaan Allah. Dalam buku The Land and the Book, Dr. Thompson menuliskan bahwa gembala yang setia seringkali harus membela kawanan dombanya mati-matian sampai titik darah penghabisan atau terbunuh oleh kawanan perampok. Gembala akan berjuang mati-matian untuk melindungi domba-dombanya dari serigala sampai mempertaruhkan nyawanya. Demikian jugalah Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dirinya akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya kita semua. Tujuannya bukan untuk mendemonstrasikan segala sesuatu yang tidak baik, tetapi menunjukkan kasih kepada kita semua. Karena dia tahu kita sedang dalam bahaya, dan Tuhan Yesus sebagai gembala datang untuk menyelamatkan kita dari bahaya kematian itu. Penggembalaan Tuhan berbeda dengan penggembalaan manusia. Oleh karena itu, hanya di dalam dia kita tidak menemukan kekecewaan akan penggembalaannya. Bagaimanakah penggembalaan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, dia menuntun domba-dombanya, dan itu harus. Ada kata harus di sana menunjuk kepada sesuatu yang pasti dan harus dikerjakan. Karena itu adalah pekerjaannya. Bagaimanakah selanjutnya domba-domba atau orang percaya itu akan dituntun oleh Tuhan Yesus? Dia akan memanggil murid-muridnya untuk mengerjakan tugas penggembalaan itu. Dan sekarang melalui firman ini, Tuhan Yesus juga mengajak kita, memanggil kita untuk menggembalakan kawanan domba Tuhan. Yang kedua, domba-dombanya pasti akan mendengar suaranya.
Itulah cara Tuhan menggembalakan domba-dombanya. Dia selalu memperdengarkan suaranya sampai domba-dombanya benar-benar mengenal suaranya. Dan mereka yang mengenal suaranya, merekalah yang adalah domba yang digembalakan oleh Kristus dan selalu patuh, setia terhadap penggembalaannya, sukacita, dan merasakan ketenangan. Hanya saja kita tidak mau disebut sebagai domba, karena domba itu lemah, tidak berdaya. Itulah gambaran domba. Dan seperti itulah gambaran kita sesungguhnya. Begitulah keadaan kita. Kita domba yang lemah, mudah tersesat dalam segala hal di dunia ini. Tidak dapat berjalan sendiri, domba tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu dia harus memiliki seseorang yang untuk menuntunnya, agar dia tidak berjalan masuk ke dalam jurang atau menemukan kandang yang salah. Dan domba hanya bisa mampu melihat sebatas kurang lebih 3 meter. Melebihi daripada itu kita tidak bisa melihat seperti domba, tidak bisa melihat lebih jauh dari 3 kilometer. Seperti itulah kita. Tentang apa yang akan terjadi 1 detik kemudian, 2 detik kemudian, 10 menit kemudian, kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahkan tentang hari esok. Dan tidak dapat menemukan jalan sendiri. Kemanakah jalan yang harus kita tempuh? Seperti itulah domba. Harus ada gembala yang mengarahkan mereka untuk berjalan kemana. Ke kanan, ke depan, atau ke kiri. Seperti itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keadaan kita. Oleh karena itu syukurilah kalau Yesus ingin mengembalakan kita sebagai domba yang lemah. Dan yang ketiga, Yesus membuat semuanya menjadi satu kawanan domba, satu gembala. Bagi siapa saja yang mau mendengar suaranya dan mau mengenal suaranya dan mau mengikuti penggembalaannya, dia tidak membeda-bedakan siapapun suku, ras, budaya, atau bagaimana asal latar belakang mereka. Apakah mereka adalah orang yang baru masuk dalam kehidupan sebagai orang percaya? Yesus membuka pintu kepada siapapun yang ingin digembalakan dan ingin mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai domba yang digembalakan Tuhan juga tidak layak untuk membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kita juga tidak mempunyai hak untuk menutup pintu kerajaan surga. Bagi siapa saja yang mau mendengar dan percaya, kita harus merangkulnya dan kita disatukan menjadi kawanan domba, bukanlah karena kita, tetapi karena Kristus Yesus yang menjadikan kita semua satu kawanan domba-domba Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah memberikan diri kita untuk digembalakan oleh Tuhan kita Yesus. Dengarlah suaranya dan jadilah satu di dalam Kristus Yesus, di dalam persekutuan kawanan domba Allah. Karena Tuhan menjadikan kita semua satu kawanan gembalaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang mengetahui bahwa kami hidup di dalam bahaya, bahkan bahaya maut. Sehingga Engkau mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami dari bahaya itu. Itu adalah bukti daripada kasih-Mu sebagai gembala yang menyelamatkan kami, yang selalu menuntun kami, yang memahami keberadaan kami, keterbatasan kami. Biarlah kami Tuhan selalu mendengarkan suara-Mu yang berseru memanggil kami untuk menjadi kawanan domba Allah. Dan biarlah kami juga Tuhan membuka peluang bagi siapapun, kami tidak membatasi siapapun dan membedakan siapapun untuk boleh masuk dalam kawanan domba Allah. Tapi biarlah kami menunjukkan kasih
seperti Engkau Tuhan mengasihi kami di dalam diri kami mengasihi terhadap sesama. Engkau Tuhan yang memberkati jemaat-Mu dalam aktivitas mereka satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai.